Mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 7 Mei 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tepangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam kebaktian saat ini pukul 09.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur akan dilakukan persembahan khusus untuk pemulihan Rumah Sakit Sumber Hidup GPM. Mohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudari-saudari jemaat untuk memberikan persembahan dimaksud saat persembahan syukur dijalankan pada tangguh warna hijau. Kami ucapkan terima kasih, teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Minggu 14 Mei 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur merupakan kebaktian minggu sekaligus pembukaan Kongres GAMKI. Penerimaan kolekta Minggu 30 April 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp14.300.500. Syukur sebesar Rp6.522.000. Persepuluhan sebesar Rp6.651.000 dan sarana fisik sebesar Rp640.000. Penerimaan kolekta Minggu 30 April 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.326.500. Syukur sebesar Rp2.006.000. Persepuluhan sebesar Rp870.000 dan sarana fisik sebesar Rp325.000. Kebaktian Minggu 7 Mei 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Steph Hasbas. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis Jemaat Sejahtera. Pembacaan Alkitab terambil dari Amsal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dan tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, trio Irene dan Valentino Latu Papua. Lagu posisi masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 4 dan lagu jabat tangan Kidung Jemaat nomor 346 ayatnya yang pertama. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malaysia STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Selamat pagi jemaat, mari kita mulai kebaktian pada saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian nas pembimbing pada saat ini dari Amsal pasal 2 ayat 6. Pencipta semesta, pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta, pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Lord.
mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Kepadamu tujuanku, engkau membuang aku, putramu-lah selamanya, jalanku kekatamu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik pula. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Mungkinkah aku pun serta tertolong
baru jemaat diundang berdiri. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kidung Jemaat 382 ayat pertama dan ketiga. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, kekasih benar, kasihku padamu semakin besar. Selama hidupku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku mati, ku yakin benar kasih-Ku padamu semakin besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan di pagi ini. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Amin. Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Di bawah perikop faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat,
Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan perihalalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Selamat pagi inama saudara jemaat sekalian, Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita semua bertemu di hari Minggu ini setelah melewati hari-hari yang melelahkan dalam kerja-kerja kita, dalam pelayanan-pelayanan kita bagi keluarga, bagi diri sendiri maupun juga bagi kepentingan masyarakat banyak. Beta percaya bahwa kasih Tuhan memberikan kesempatan untuk ketong semua menikmati pengalaman-pengalaman itu dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan pengalaman-pengalaman itu kita belajar sesuatu dari kehidupan kita dan apa artinya Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita semua. Beta ingin memulai pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan dua cerita. Cerita yang pertama, beberapa minggu lalu, beta bersama-sama dengan teman-teman pergi ke Maluku Utara. Kita tidak naik pesawat, kita naik kapal. Sudah lama sekali tidak naik kapal pelni. Dan waktu tempuh cukup melelahkan, 18 jam. Tidur, bangun, belum sampai lah. Ya, 18 jam. Kalau ditarik rentang 18 jam dengan pesawat untuk penerbangan internasional, ya bisa itu sampai di Belanda. Ya, tapi untuk kapal itu baru sampai di Ternate. Ya. Kemudian sambung lagi 8 jam. Jadi kita sudah lewat Bacan sampai di Ternate, kita harus turun lagi ke selatan dengan kapal 8 jam. Ya. Perjalanan yang panjang. Tapi bukan soal naik kapalnya.
hal yang menarik yang beta amati sepanjang pelayaran itu adalah banyak sekali anak-anak muda. Dan di kapal sekarang itu ada seat dan non-seat. Dan banyak sekali anak-anak muda yang non-seat. Artinya mereka selama 18 jam itu mereka berjalan di kapal atau mereka tidur seadanya. Mereka duduk di kafetaria di kapal, menghabiskan 18 jam itu untuk macam-macam aktivitas karena mereka tidak bisa atau tidak punya tempat untuk beristirahat. Atau beristirahat saja di mana saja mereka bisa menaruh badan dan kepala mereka. Dalam pelayaran itu, beta bercerita dengan beberapa anak muda dari Ambon. Lalu mereka bercerita, beta bilang, ini anak-anak banyak ini, dong mau pi mana? Lalu jadilah cerita bahwa anak-anak ini, pemuda-pemuda ini sebenarnya sedang berhidup, cari hidup di mana? Ada 2 perusahaan besar di Maluku Utara, di Halmahera dan di Obi, di Kawasi, di satu tempat namanya Kawasi, dan juga di Weda. Jadi ini rombongan besar anak-anak muda yang sedang dalam pemahaman mereka sedang cari hidup. Mengapa cari hidup di sana? Sebab Kota Ambon sudah tidak lagi memberikan lowongan yang cukup leluasa bagi mereka untuk mencari kehidupan. Demikian alasan mereka. Maka pergilah anak-anak muda ini untuk mencari hidup. Apakah sudah ada kepastian bahwa mereka akan diterima di sana? Belum. Sebagian besar mengaku mereka mengadu nasib. Mereka mencoba. Mereka belum mendapatkan kepastian apakah mereka diterima atau tidak. Tapi mereka mencoba. Dengan ijazah yang mereka punya, dengan keterampilan yang mereka punya, mereka mencoba untuk mengadu nasib mereka di Maluku Utara. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, inama saudara sekalian, beta ingin bawa kita sejenak mundur ke belakang satu peristiwa yang mungkin saja tidak banyak orang yang tahu. Tetapi itu terkait dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang Maluku dengan kekayaan alam yang luar biasa. Sekitar tahun 1968 sampai 1975, pemerintah Indonesia mempunyai kontrak dengan pemerintah Jepang. Kontrak itu diperbaharui terus-menerus. Apa isi kontrak itu? Kontrak itu adalah pemerintah Jepang minta izin beroperasinya 100 kapal rawai tuna di perairan Banda, di Laut Banda. Izin selama 1 tahun mereka menggunakan teknologi kapal rawai tuna untuk mendapatkan ikan tuna. Dan karena itu mereka bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia. Hitung punya hitung, perjanjian itu ternyata tidak mendatangkan keuntungan yang cukup berarti bagi pemerintah Indonesia. Bahkan sebaliknya, ada keuntungan yang triliunan rupiah nilainya yang didapatkan oleh pemerintah Jepang. Mengapa pemerintah Jepang tertarik untuk beroperasi di perairan Banda? Sebab lagi-lagi dari cerita yang pertama, mereka mencari hidup di Laut Banda. Ada apa di Laut Banda? Ada kekayaan yang luar biasa. Dan mereka tahu bahwa kekayaan itu bisa menghidupi penduduk atau rakyat Jepang. Perjanjian itu kemudian karena sudah diperbaharui, tapi kemudian tahun 2013 perjanjian itu ditutup, tidak lagi dibuka bagi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Perjanjian itu dikenal sebagai Banda Sea Agreement, perjanjian Laut Banda. Inama saudara sekalian, 2 cerita yang sederhana itu sebenarnya menuju kepada satu kata kunci yang disebut dengan mencari hidup. Anak-anak muda dari Maluku Selatan, dari Ambon, berjuang untuk mencari hidup di tempat lain di Maluku Utara. Ada perusahaan-perusahaan yang dibuka beroperasi dan mereka tahu bahwa ada kehidupan di sana. Sebab apa? Sebab mereka tidak lagi melihat ada peluang
untuk bekerja di tempat di mana mereka berada pada saat ini. Mencari hidup. Dan pada waktu kita mengatakan mencari hidup, kita semua pasti punya asosiasi tersendiri. Mencari hidup adalah bekerja. Bekerja sesuai dengan profesi. Profesi sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari di kampus ataupun di mana saja kita mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan kehidupan tersebut. Dengan demikian inama saudara sekalian, maka kerja dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam konteks tersebut. Hari ini Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22 memperlihatkan satu narasi yang luar biasa, yaitu mencari hikmat. Apa itu hikmat? Sebelum kita sampai pada pengertian apa itu hikmat, inama saudara sekalian, ada 3 kata kunci yang penting yang muncul dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22 yang panjang itu. Kata kunci itu ada pada ayatnya yang ke-6 yang menjadi nas pembimbing yang tadi sudah kita baca. Tuhan memberi hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Ada 3 kata yang dipakai di sini. Hikmat, kepandaian, dan pengetahuan. Apa bedanya? Ada banyak orang yang mengatakan Ali tidak berhikmat. Mengapa tidak berhikmat? Sebab dianggap Ali mengambil keputusan yang tidak tepat. Keputusan yang tidak tepat itu seringkali dikaitkan dengan kepuasan untuk semua orang. Ketika seorang pemimpin mengambil keputusan dan keputusan itu bisa memuaskan sebagian besar orang, maka pemimpin itu disebut sebagai pemimpin yang berhikmat. Benarkah demikian? Belum tentu. Ada pemimpin yang juga mengambil keputusan yang bahkan mungkin tidak populer, yang dikritik habis-habisan, yang dianggap ini keputusan yang tidak berhikmat. Sebab apa? Dianggap tidak memuaskan. Tapi pertanyaan besar di balik semua itu, bisakah kita memuaskan keinginan semua orang? Keinginan kita adalah keinginan tanpa batas. Tapi hari ini kita tidak hendak berbicara soal keinginan itu. Beta ingin mengajak katong semua untuk melihat 3 kata kunci tersebut. Sebab itulah yang menjadi inti dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Dan akan katong lihat apa pentingnya hikmat, apa pentingnya kepandaian, apa pentingnya pengetahuan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang mengaku murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang mengaku orang-orang Kristen. Sebab dalam banyak hal kita selalu membuat pembedaan bahwa kalau di sekolah kita belajar mengisi otak kita, kalau di gereja atau dalam ibadah-ibadah kita mengisi hati atau iman kita. Itu benar, tetapi tidak sepenuhnya. Sebab apa? Antara otak dan hati, antara rasio dan rasa sebenarnya tidak ada pembedaan. Tuhan memberikan kepada kita seluruh kompetensi itu untuk kita gunakan bagi apa? Bagi pembangunan hidup kita sendiri. Bagi pembangunan hidup bersama. Bagi pembangunan hidup bersama-sama dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Di luar komunitas bergereja kita. Dengan masyarakat, dengan kolega-kolega kita. Di tempat-tempat pekerjaan kita. Kepandaian adalah sesuatu yang kita pelajari. Dan sesuatu itu merupakan capaian yang dilakukan orang lain. Dan kepandaian itu bisa kita dapatkan dengan membaca buku, dengan belajar secara formal di sekolah. Kita belajar di sekolah fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan juga pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang lain. Kita membaca. Dan kita menemukan ada nama-nama tokoh penemu di situ. Mereka menemukan ilmu itu. Mereka melakukan eksperimentasi dan kemudian eksperimentasi itu menjadi ilmu yang kemudian kita baca, kita pelajari. Kita bisa menghafal rumus-rumus matematika. Kita bisa menghafal rumus-rumus fisika. Dan kemudian kita mencoba untuk menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka hidup kita menggunakan seluruh ilmu yang telah kita gunakan. Tapi ilmu itu bukan kita yang
temukan. Ilmu itu orang lain yang temukan. Maka itu disebut sebagai kepandaian. Upaya untuk belajar dari apa yang telah dibuat orang lain. Itu kepandaian. Pengetahuan. Pengetahuan adalah dari kata dasar tahu. Kita tahu, tapi kemudian apa yang kita tahu kita pelajari sehingga dia menjadi satu pengetahuan yang bisa menolong orang lain keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Artinya pengetahuan itu adalah pencarian kita. Kalau kita tahu tentang kehidupan kita sehari-hari, praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita jarang bertanya. Tapi ada orang yang bertanya, dan biasanya anak-anak kita bertanya. Anak-anak kita bertanya, kalau kita mengajar bahwa kalau makan, pegang sendok di tangan kanan, pegang forok di tangan kiri. Anak-anak akan bertanya dengan polos, kenapa begitu Papa? Kenapa begitu Mama? Kenapa tidak pegang forok di tangan kanan? Kenapa sing pegang sendok di tangan kiri? Biasanya orang tua akan bilang, sudah, nyong, nona, bikin saja. Yang orang tua su ajar tuh bikin saja. Padahal kita sebenarnya sedang membunuh apa yang menjadi inti dari pengetahuan yang sedang dibangun oleh anak-anak kita. Ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang seringkali muncul dari anak-anak kita. Pada waktu kita sedang berjalan dengan anak-anak, kita bilang jalan sebelah kiri. Anak-anak bertanya, kenapa harus di sebelah kiri? Bukankah di sebelah kanan juga ada jalan? Dan seringkali jawaban kita adalah, sudah, nanti pada waktunya nyong dan nona akan belajar mengapa pegang forok tangan kiri, pegang sendok tangan kanan, atau berjalan di sebelah kiri dan bukan di sebelah kanan. Dan kemudian mereka akan belajar bahwa ternyata itu bukanlah sesuatu yang baku. Sebab di tempat lain ada orang yang pegang forok di tangan kanan, bukan pegang sendok. Dan bukan pegang sendok di tangan kiri, tapi pegang pisau. Dan juga di tempat lain, di negara lain, anak-anak kita kemudian mendapati fakta bahwa ada orang yang memberlakukan berjalan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Pengetahuan adalah cara kita bertanya. Hal-hal yang sederhana tapi kemudian kita menjadikannya sebagai dasar untuk kita mencari tahu satu demi satu, satu demi satu. Dan itu adalah inti dari kehidupan manusia. Dan karena itu maka manusia disebut sebagai manusia yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan potensi itu kita temukan di dalam anak-anak kita, saudara sekalian. Dan karena itu beta ingin mengatakan pada saat ini bahwa ketika anak-anak kita bertanya, jangan bunuh pengetahuan mereka dengan mengatakan, sudah, nanti kong tahu. Ya, saya usah bertanya terlalu, papa ada sibuk, mama ada sibuk. Ada bikin ini, ada bikin itu, jangan bertanya terlalu. Ya, kita sedang membunuh cara anak-anak mendapatkan pengetahuan itu. Kata ketiga, hikmat. Apa itu hikmat? Apakah orang yang punya kepandaian bisa mendapatkan hikmat? Bisa ya, bisa tidak. Apakah orang yang sudah mendapatkan pengetahuan akan mendapatkan hikmat? Bisa ya, bisa tidak. Hikmat tidak ditentukan oleh berapa banyak gelar di depan nama kita dan juga di belakang nama kita. Hikmat tidak ditentukan oleh berapa tinggi Anda belajar. S3, S4, S5, S6, S7, S8 sampai habis SS. Hikmat tidak ditentukan Anda belajar di tempat mana, di kampus mana yang paling hebat di dunia ini. Dari mana hikmat ditemukan? Amsal mengajak kita untuk down to earth. Lihat, turun ke dalam bumi dan melihat di mana Tuhan menempatkan diri kita. Dalam pengalaman-pengalaman hidup seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pengalaman-pengalaman itu sama berharganya dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Dan karena itu sebenarnya hikmat mau bilang jangan silau dengan keberhasilan orang lain. Jangan silau dengan gelar-gelar milik orang lain. Jangan silau dengan jabatan-jabatan milik orang lain. Sebab apa? Hikmat itu kau bisa temukan
di dalam pengalaman-pengalaman hidupmu. Dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai apapun juga ketika kita masih menjadi manusia. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan aktivitas dan kehidupan kita sebagai manusia. Maka disitulah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar menemukan hikmat. Lalu apa yang kita dapatkan? Kalau kita mengatakan kepandaian dan pengetahuan penting untuk kita mendapatkan hidup atau mencari hidup. Tetapi Amsal mengatakan hikmat justru kita cari dan diberikan oleh Tuhan untuk mencapai pengertian takut akan Allah. Inama bos saudara sekalian, takut akan Allah bukanlah menggambarkan sosok Tuhan seperti Tete Momo atau seperti monster yang menakutkan. Takut akan Allah sebenarnya di sini menggambarkan hormat akan Allah. Jika kita menaruh hormat kepada pimpinan kita di kantor, jika kita menaruh hormat kepada pimpinan kita di pemerintahan, jika kita menaruh hormat dengan sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara ini, dan karena itu kita rela untuk meninggalkan harga diri kita, tunduk dan bahkan menjadi penjilat bagi penguasa-penguasa. Tapi hari ini Amsal ingin mengatakan bahwa jika kau takut kepada manusia, kau harus lebih takut dan hormat kepada Allah. Apa pertaruhannya? Pertaruhannya muncul di dalam ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan itulah yang membedakan antara kepandaian, pengetahuan, dan hikmat. Ada banyak orang pandai, oh ya mereka punya gelar profesor, doktor, dengan deretan gelar-gelar di depan nama dan belakang mereka, nama mereka. Tapi apakah mereka berhikmat? Belum tentu. Sebab apa? Itu akan diuji apakah kebenaran, keadilan, dan kejujuran terpancar dari hidup mereka. Ada banyak orang yang menutup hidup mereka, menutup diri mereka dengan lapisan-lapisan identitas, dengan berbagai macam atribut, jabatan-jabatan. Apakah mereka berhikmat? Belum tentu, sebab dia akan terukur apakah kebenaran, keadilan, dan kejujuran terpancar dari seluruh hidup dan kerja mereka. Maka inama saudara sekalian, hikmat sebenarnya adalah cara kita merangkul pengalaman-pengalaman hidup kita yang telah ketong lalui bersama. Berapa tahun ketong hidup di dunia ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ada orang tua di sini 80 tahun, puji Tuhan. Tetapi hikmat itu adalah cara kita melihat apa yang telah Tuhan berikan. Kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan hikmat mengajarkan kita kalau Tuhan begitu baik kepada kita. Berkat-berkatnya tidak berkurang sedikit pun meskipun kita mengkhianatinya. Meskipun kita tidak setia. Kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang diberikan vol-vol, antero-antero. Dan dia tidak pandang siapa kita, dia memberikan itu. Dia tidak pandang kita dari mana, dia tidak pandang jabatan kita apa. Tapi Tuhan memberikan itu. Maka pengalaman-pengalaman itu mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan baik kepada kita, maka kebaikan itulah yang harus kita bagi. Kita tunjukkan kepada orang lain. Apa artinya kita mengatakan bahwa kita hendak menyenangkan hati Tuhan? Apa artinya kita memuji Tuhan itu baik? Tapi dalam hidup kita sama sekali kita tidak memperlihatkan kualitas kebaikan-kebaikan itu di dalam hidup kita. Tetapi sing cukup inama saudara sekalian. Hikmat tidak hanya mengarahkan kita untuk melihat apa yang sudah kita terima dalam kebaikan Allah sepanjang hidup kita. Hikmat justru mengajak kita untuk melihat ke depan. Dan itulah yang membedakan kepandaian, pengetahuan, dan hikmat. Hikmat mengajarkan kepada kita sama seperti Amsal mengatakannya. Jika kebenaran, keadilan, dan kejujuran menjadi tanda, maka kita bertanya, Tuhan beta pun hidup subenar atau belum? Tuhan beta pun hidup sudah jujur atau belum? Tuhan beta pun hidup sudah adil atau belum? Ini 3 kata kunci yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi ketong untuk apa? Untuk melihat. Jika Tuhan itu baik kepada kita, maka Tuhan sebenarnya memanggil bahwa kita semua
harus membagi kebaikan-kebaikan itu kepada sebanyak mungkin orang. Bukan tebang pilih, bukan pilih-pilih. Beta baik dengan yang ini, tapi beta jalus dengan yang itu. Beta tertawa dengan yang ini, tapi beta bikin muka jahat for yang itu. Bukan. Artinya apa? Cuma satu kata. Hikmat mengajarkan kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Katakan ya, jika itu harus kau katakan ya. Katakan tidak, jika itu harus kau katakan tidak. Dan jika kau mengatakan itu, kau tidak harus memuaskan semua orang. Sebab hikmat berdiri di atas kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bukan di atas siapa suka bilang itu, atau siapa yang rasa senang dengan itu. Maka memang ini ama saudara sekalian, pada titik itu, menjadi orang Kristen adalah menjadi orang-orang yang sulit. Dan karena itulah maka Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman. Rasa apa yang sedang ketong alami dan ketong hidupi pada saat ini. Maka sebagai ilustrasi, ketika beta cari-cari bagaimanakah memahami hikmat itu, beta rasa hikmat itu bukan seperti ketong pergi sekolah. Beta rasa hikmat itu bukan seperti ketong baca buku-buku teori. Bagaimana hidup sukses, bagaimana hidup bahagia. Tapi beta rasa hikmat itu adalah seperti kita menyebut kata musik. Siapa bisa mendefinisikan musik? Kalau beta lia-lia, profesi yang susah untuk berhitung itu para musisi. Ya jamarai Bapak Kai dan juga teman-teman kantoria. Musisi itu cuma bisa hitung 1 sampai 7. Betul ke sih? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Datang lebih lagi, balik ke do. Tapi nada tinggi. Berhitung cuma sampai 7. Ya. Itu kalau kita pakai not angka. Coba kalau kita pakai notasi balok. Beta bingung. Ini biji-biji sate, tusuk sate, biji-biji bakso paling banyak. Baca akang bagaimana? Tapi ini ama saudara sekalian, kita lihat betapa luar biasa Tuhan memberikan kecerdasan kepada manusia. Ludwig von Beethoven bahkan menciptakan karya-karya besarnya justru pada waktu dia sudah tuli. Jadi kalau ada orang bilang musik itu tergantung pendengaran, tidak juga. Tetapi musik tergantung pada kecerdasan. Dan itu adalah hikmat. Bagaimanakah nada-nada itu dirangkai? Para musisi, coba kita lihat. Hanya bisa do sampai si. 1 sampai 7. Tapi katong bisa lihat. 7 notasi itu, 7 not itu. Bisa diolah ke sana kemari. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah jutaan lagu kita nikmati. Ada yang ragamnya sama, ada yang ragamnya beda. Ada yang katong bisa menemukan kesamaan-kesamaan. Ada yang katong bisa menemukan perbedaan. Tetapi apa yang membuat kita bisa merasakan? Yang bisa membuat kita merasakan adalah kita tidak hanya memikirkan musik, tapi kita mengalami dan merasakannya. Musik tidak hanya kita lihat berapa ketuk, berapa birama, ya secara teori pasti akan seperti itu. Ada hitungan-hitungannya. Ini birama 4/4, 3/4, dan karena itu kalau kita lihat ada musisi-musisi yang melakukan kritik cara kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat atau nyanyian GPM. Mengapa? Sing sesuai dengan not dan sing sesuai dengan birama. Itu secara teori. Tapi orang juga menyanyikan lagu bukan secara teori. Bukan hanya dipikirkan baru menyanyi, tapi orang merasakannya. Hikmat adalah kita merasakan hidup. Dan pada waktu Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita, kita bukan hanya menghitung, Tuhan, kenapa beta pun jabatan sing naik-naik? Tuhan, kenapa beta pun gaji sing naik-naik? Tuhan, kenapa dia bisa beli oto, beta belum beli oto? Tuhan, kenapa dia bisa bikin rumah besar, beta cicil rumah, kredit belum habis-habis? Tuhan, kenapa dia bisa dapat kendaraan, beta masih kredit kendaraan? Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Tuhan, jika seluruh hidup kita hanya kita pikirkan, maka kita kehilangan rasa. Sebab hikmat itu adalah kita merasakan. Apa yang kita rasakan? Pada setiap tarikan nafas kita merasakan kebaikan Tuhan.
dan itu tidak akan sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan karena itu Tuhan bilang, mari ketong lihat di dalam diri ketong sendiri. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ini Bapak Saudara sekalian, sebagai penutup, Amsal sebenarnya ingin mengajarkan kita satu hal. Berpikir dan beriman adalah satu tarikan nafas dalam hidup kita. Maka jadilah ilmuwan-ilmuwan, teman-teman pemuda yang mendapatkan kesempatan untuk kuliah karena orang tua mampu memberikan kuliah, memberikan kesempatan menyokong kuliah kalian. Jadilah ilmuwan, supaya kalian tahu bahwa belajar, mempelajari sebanyak mungkin ilmu adalah panggilan beriman. Demikian pula sebaliknya, pada waktu kita sedang berdoa, ingatlah selalu bahwa doa-doa kita adalah doa-doa yang mendukung perencanaan kita. Jangan kita berdoa seakan-akan bahwa segala sesuatu akan terjadi begitu setelah kita mengatakan amin. Tidak. Doa justru memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan apa perencanaan kita bagi masa depan kita. Maka berpikir dan beriman adalah satu tarikan nafas yang membuat kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berprestasi, yang tampil, yang unggul di semua bidang kehidupan. Kita tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang datang berbondong-bondong ke dalam rumah gereja ini, tapi kita menjadi orang-orang Kristen yang berbondong-bondong tampil dalam prestasi-prestasi kerja kita. Di kantor-kantor kita, di tempat-tempat di mana kita bekerja, Tuhan menempatkan kita dan kita tampil sebagai orang-orang Kristen yang tahu bagaimanakah kita berpikir dan beriman. Bagaimanakah kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat, di dalam gereja. Dan bukan hanya pada tingkat provinsi dan bukan hanya pada tingkat kota Ambon, tapi juga pada tingkat nasional bahkan internasional. Kita tidak hanya menjadi pengikut-pengikut, follower-follower yang hanya jago di media sosial, yang hanya menjadi penjilat-penjilat dari orang-orang tertentu, seakan-akan mereka adalah dewa yang agung yang turun dari langit, yang tidak punya cacat dan celah. Kita mengagung-agungkan mereka, apalagi menjelang 2024. Media sosial kita penuh dengan puji-pujian yang basi, mengagung-agungkan sosok-sosok tertentu, sementara kita melupakan bahwa ada masa depan yang harus kita pikirkan pada saat ini. Dan di manakah masa depan itu? Jika ada orang tua yang membawa anak-anak mereka pada saat ini, beta ingin mengatakan, masa depan itu ada pada anak-anak kita. Maka kita tidak hanya melihat apa yang telah terjadi di belakang, tapi kita sedang mempersiapkan anak-anak kita. Dan kita tidak boleh melepaskan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam semua bidang kehidupan hanya untuk diatur orang lain, dan kita hanya menjadi pengikut-pengikut, bahkan keset alas kaki hanya bagi kepentingan banyak orang. Kita mempersiapkan anak-anak kita dan ajarkan mereka, hargai pertanyaan-pertanyaan mereka, agar supaya mereka punya kepercayaan diri ketika mereka bertanya. Orang tua memberikan kesempatan untuk menjawab. Ada tanya dan jawab dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Maka anak-anak tidak takut bertanya, dan mereka tidak hanya menerima apa saja yang diberikan oleh orang lain dan telan mentah-mentah, tapi mereka menjadi generasi-generasi Kristen, generasi-generasi gereja yang kritis, yang mampu untuk bertanya, apakah semua ini benar? Apakah semua ini adil? Apakah semua ini jujur? Maka kembali kepada cerita di awal tadi. Pada waktu kita sedang mencari hidup, anak-anak kita juga harus kita ajarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan, kebenaran, dan kejujuran adalah pertanyaan-pertanyaan di mana Tuhan sedang memandu mereka, bukan hanya untuk mencari hidup, tapi untuk mengalami Allah dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka bukan ditentukan oleh siapa yang punya perusahaan, siapa yang punya uang, tapi hidup mereka ditentukan karena mereka mencari pengertian, takut akan Allah. Itulah yang akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi ketong semua. Bukan melihat masa lalu, tapi menjadikan anak-anak kita sebagai masa depan gereja ini, masa depan bangsa ini, masa depan seluruh kemanusiaan.
Dan disitulah tugas kita untuk menemukan apa arti kita menjadi orang-orang Kristen di negara ini. Selamat memasuki minggu yang baru dalam pencarian kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin. Beta mengundang katong semua berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Trio Irene diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan.
percaya ada kuasa di hidup ini, di saat ini kami percaya selamanya ada dalam bimbingan-Mu selalu. Berkati, lindungi, tuntun kami selalu dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kami yakin sungguh Engkau memberikan semua indah pada waktunya atas kehendak-Mu. Cobaan dalam hidup ini, kadangkala hidup ini penuh cobaan, penuh tantangan yang berat. Di hari ini kami mau bersyukur. Banyak cobaan dalam hidup ini takkan goyahkan iman kami, hanya padamu Tuhan. Tuntun langkah ini Bapa, pegang tangan ini Tuhan, sebab hanya dalam kasih-Mu kami percaya ada kuasa di hidup ini, di saat ini kami percaya selamanya ada dalam bimbingan-Mu selalu. Banyak cobaan dalam hidup ini takkan goyahkan iman kami, hanya padamu Tuhan. Tuntun langkah ini Bapa, pegang tangan ini Tuhan, sebab hanya dalam kasih-Mu kami percaya ada kuasa di hidup ini, di saat ini kami percaya selamanya ada dalam bimbingan-Mu. Kami percaya selamanya ada dalam bimbingan-Mu selalu. Jemaat kekasih Kristus, Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Kantong akan persembahan akan diedarkan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302, 365B, 291, ayat 1 dan seterusnya.
dosa dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Takkan pernah terbawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanah-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat, mari kita berdoa untuk seluruh persembahan yang sudah boleh diberikan. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian dari Valentino Latu Papua, disilakan. Shalom jemaat, selamat hari Minggu. Semoga berbahagia selalu dalam kasih Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Pujaan Hatiku. Ini lagu yang sangat menyentuh bagi beta sendiri. Semoga lagu ini juga jadi kesaksian dan kekuatan bagi jemaat. Tuhan memberkati. Besarnya kasih-Mu, Yesus, Kau mengangkatku saat ku jatuh. Kau telah menjamah, menyelamatkan hati dan jiwaku. Tak
ragukan kasih setiamu. Ku kan selalu ada untukmu, hanya Engkau pujaan hatiku. Ku kan selalu mengikutimu dan menyembahmu, terus memujimu. Kau pujaan hatiku. Telah menjamah, menyelamatkan hati dan jiwaku. Tak lagi ku ragukan kasih setiamu. Bukan selalu ada untukmu, hanya Engkau pujaan hatiku. Bukan selalu mengikutimu dan menyembahmu, terus memujimu. Kau pujaan hatiku. Hanya Engkau pujaan hati. Selalu ada untukmu, hanya Engkau pujaan hatiku. Bukan selalu mengikutimu dan menyembahmu, terus memujimu. Kau pujaan hatiku. Kau pujaan hatiku. Kau pujaan hatiku. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Hari-hari yang telah kami lewati di sepanjang minggu yang berlalu, kami bersyukur karena kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang telah memberikan kekuatan secara jasmani kepada kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan dan memampukan kami untuk bekerja, mencari nafkah di tempat-tempat pekerjaan di mana Tuhan menempatkan kami. Untuk sukacita dan kebahagiaan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam rumah tangga dan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dan orang tetua, kami bersyukur. Karena suasana-suasana semacam itu memberikan kepada kami pengharapan betapa indah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama itu pula Tuhan kami bersyukur
untuk begitu banyak pergumulan yang belum tuntas, untuk begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi, untuk begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kaki kami, tangan kami, pikiran kami, hidup kami tetap kokoh berdiri. Meskipun badai kehidupan menerpa kami dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan di sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami bersyukur Tuhan menjaga, merawat kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat, tetap waras, tetap sehat memasuki hari Minggu ini. Dalam persekutuan jemaat yang bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama memberikan persembahan, bersama-sama mendengarkan dan belajar dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Masih banyak rahasia yang belum tersingkap Tuhan karena kelemahan hamba-Mu ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berhenti untuk terus-menerus menanamkan pengetahuan, kepandaian dan hikmat di dalam hidup kami. Sehingga segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami tidak kami hadapi dengan keluh kesah dan bersungut-sungut, tetapi kami hadapi dengan pikiran yang jernih, iman yang kuat, hidup yang kokoh. Dan dengan semua itu Tuhan, kami memasuki usbu yang baru bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak mencari-cari kehidupan, tapi kami hendak mengalami kehidupan kami bersama dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa ketika kami menemukan rahasia takut dan hormat kepada Allah, maka Engkau akan menunjukkan terang-terang berkat-Mu yang akan kami capai bersama dalam perencanaan-perencanaan kerja, dalam perencanaan-perencanaan keluarga, dalam perencanaan-perencanaan pribadi bagi masa depan kehidupan kami. Kami taruh semua itu di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami tunduk dalam kerendahan hati. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kepandaian yang telah kami dapatkan tidak membuat kami pongah. Agar pengetahuan yang telah kami capai tidak membuat kami sombong. Tapi biarlah kami mendapatkan hikmat, sehingga semuanya itu kami lihat sebagai cara Tuhan untuk menempatkan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang ajaib di tempat-tempat pekerjaan kami, di jalan-jalan, di rumah-rumah kami, di mana saja kami berada. Hidup kami menjadi kesaksian akan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terlebih khusus berkat bertambah setahun usia dalam kehidupan pribadi kami. Biarlah sukacita itu menjadi sukacita kami bersama. Demikian pula untuk berkat bertambah setahun usia dalam kehidupan rumah tangga kami yang telah kami bina sekian puluh tahun. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup di dalam perbedaan dan memahami bagaimana perbedaan-perbedaan itu harus kami terima sebagai kekayaan anugerah Allah. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga kami, sehingga rumah tangga dan keluarga kami menjadi tempat di mana Allah bersemayam di dalam anugerah dan berkat-berkat yang tiada berkesudahan. Kami mau berdoa Tuhan bagi kehidupan dan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan memberi hikmat agar supaya di mana saja kami berada dan bekerja, kasih Kristus selalu menjadi tanda kehadiran kami. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga orang lain juga mendapatkan firman Allah itu di dalam kehidupan dan kerja kami. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami sebagai bagian dari Gereja Protestan Maluku. Di dalam panggilan kami masing-masing, biarlah Tuhan menolong dan menopang kehidupan kami, sehingga apa yang kami berikan kepada gereja ini adalah sesuatu yang berharga bagi keberlanjutan misi Allah di
di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan bagi gereja Protestan Maluku, para pelayan maupun semua orang yang telah memberikan hidup mereka bagi pengembangan kualitas kehidupan beriman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di Maluku, di Indonesia, bahkan sebagai bagian dari masyarakat dunia ini. Biarlah gereja ini Tuhan menjadi gereja yang berjalan di dalam kerendahan hati. Tuhan menyertai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat-Mu yang tersebar dari Maluku Utara sampai Maluku Barat Daya. 760-an jemaat di dalam pergumulan-pergumulan pelayanan mereka di jemaat-jemaat pesisir maupun pegunungan, jemaat-jemaat perkotaan maupun pedalaman. Tuhan memberikan kekuatan agar supaya kami disatukan dalam panggilan kami untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah bagi pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan bagi hubungan-hubungan kami antar gereja, antar agama. Tuhan beri hikmat bagi kami agar supaya relasi-relasi kami didasarkan pada panggilan kami untuk membangun kemanusiaan yang lebih baik. Dalam menjaga lingkungan hidup, di dalam menjaga hubungan-hubungan sosial, di dalam menjaga kehidupan bersama, agar tidak terpecah belah oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan sesaat yang merusak masa depan anak-anak kami. Tuhan satukan kami untuk melihat panggilan kami bersama sebagai gereja dan sebagai bagian dari komunitas umat beriman di Indonesia ini. Kami mohon juga Tuhan dalam doa kami pada saat ini hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa dan negara kami ini. Pada setiap jenjang administrasi pemerintahan, pada tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, sampai pada tingkat negeri dan desa. Tuhan beri hikmat kepada kami agar supaya pemerintah bangsa dan negara kami ini menjadi bagian dari cara Allah menyatakan damai dan sejahtera dalam berbagai bidang kehidupan kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan ingatkan para pemimpin bangsa dan negara kami ini pada setiap jenjang pemerintahan bahwa jabatan, kewenangan, kepercayaan yang mereka pikul adalah kepercayaan dari Tuhan dan dari seluruh rakyat Indonesia. Tuhan jaga mereka agar mereka tidak bermain-main dengan seluruh kepercayaan itu, dan mereka melakukannya dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan menjalaninya dengan sukacita di minggu yang akan datang. Kami buka hati dan hidup kami Tuhan untuk menyambut berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Dalam pengharapan-pengharapan kami atas berbagai macam pergumulan, masalah dan tantangan yang kami hadapi. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan apa yang kami mau saja. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab semua doa dan permohonan kami ini tanpa kecuali, bukan karena kehendak kami, tetapi seturut dengan kasih, sayang, dan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan berdiri. Tuhan pimpin anakmu
nama Bapak Saudara jemaat sekalian, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh pribadi. Selamat memasuki minggu yang baru dalam hikmat Allah. Shalom.